Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Octavian Prasetya, NIM 123190067. Kali ini saya akan menjelaskan tentang small project yang saya buat. Ada menu tampilan awal seperti ini, ada menu, terus input barang, update barang, hapus barang, tampilan barang, dan transaksi. Keempat menu ini menggunakan link list, dan untuk transaksi menggunakan stack. Misal kita pilih menu input barang 1, jumlah data misal 2, nama barang aqua, kode barang 123, harga 3000, nama barang, terus taruh harga barang 1500, kembali nama ya. Kemudian jika menu 2 atau update barang, maka seperti ini, ada total jumlah barang 2, terus ID, nama barang, harga, kode barang. Masukkan ID barang, ini ID barang yang akan diupdate, misal ID pertama. Update harga ya, harga lama kan 3000, misal harga baru kita buat menjadi 5000. Update harga berhasil terupdate, kembali ke menu awal ya. Terus jika kita tampilkan 4, maka aqua harganya sudah terupdate, kembali. Terus jika kita input lagi, misal 1 show 1000, kembali ke awal ya. Terus kita tampilkan. Nah, ini jika input lagi maka akan ke ke data berikutnya itu loh. Kita ke ID ketiga, masuk ID ketiga, terus jika kembali. Terus jika kita transaksi misal 5, input misal jumlah barang yang dibelikan, ini kan ada 3, misal kita input 2, ID yang satu kan, ID satu kan aqua harga 5000, kode barang AK ini, misal kita belinya 2, terus ID 2 taruh 1500 betul, misal jumlah barangnya 5. Nah, kembali ke menu awal ya. Terus 5 kan menu transaksi tadi kan saya menggunakan stack pada itu yang input itu menggunakan push, jangan cetak notnya menggunakan pop. Bisa kita input 2. Nah, kan tadi kan yang di input terakhir kan 2, ID barang kedua dan yang input pertama kan ID barang 1. Nah, jika kan taruh kan 1500, pembelian jumlahnya 5, sehingga total harga 7500. Dan terus yang aqua kan harga 5000, jumlah barang 2, total harga menjadi 10000. Kemudian yang harus dibayar berarti kan penjualan antara 2 ini 7500 sama 10000 menjadi 17500. Awal ya. Terus misal yang belum hapus barang ya, hapus barang misal ID 3 ya, awal ya, kita tampilkan. Nah, ID 3 tadi kan sudah terhapus, sehingga yang muncul hanya total jumlah barangnya cuma 2, terus ID nya cuma 1, 2 ini. Ya. Terus untuk programnya seperti ini. Nah, ini untuk English type dev char, definisikan char sebagai type nama, integer sebagai type info, type jumlah, type dev struct type barang. Ini type, ada struct type barang tersebut, ini type jumlah, harga, type nama, type nama, kode barang, type info, type ptr, next. Ini untuk stack
transaksi tadi ada tejar penunjuk, ada data maksimum, tejar maksimum, harga, cara nama, kode barang. Terus ini ada void banyak hari ini. Terus ini untuk apa ya, membuat void baru untuk tumpukan baru. Terus ini untuk tumpukan, jika tumpukan masih kosong, maka tumpukan penunjuk -1, jika penuh maka tumpukan penunjuk max -1. Terus ini untuk menunya. Pertama ada buat list untuk apa, link listnya. Kemudian maka akan jika ini jika tadi belum ya, walaupun awal tadi jika kita klik Y atau ya, maka akan kembali ke menu ini. Nah, pada ini terus jika ke satu kan input barang sekarang kan terus jumlah data jumlah for I sama dengan 0, I kurang dari jumlah I plus data ke indeks plus 1, sehingga ini indeksnya kan terdefinisikan sebagai indeks atau indeks lah. Ada indeks plus 1, terus barang type PTR, memori alokasi, size of type barang, nama barang in ignore, ini untuk inputannya, ini untuk input nama, ini untuk kode, lalu untuk harga barang. Kemudian kan sudah input, lalu masuk ke sisi barang terus indeks plus. Lalu jika pilih menu update barang, maka akan masuk ke void update barang. Jika hapus barang, maka masuk ke hapus barang. Jika menu keempat tampilkan barang, maka akan masuk ke cetak daftar. Dan jika memilih menu 5 atau transaksi, ini masuk ke void transaksi. Kita lanjutkan yang ini ya, sisi barang berarti kan membawa ini semua ini ya, barang nama, barang kode barang harga gitu kan. Berarti kan ini yang buat list baru nih, untuk membuat link list baru. Terus ini list kosong untuk mengecek apakah list benar-benar list sudah ada isinya atau belum. Untuk buat list kan kepala dengan type barang, malloc memory allocation, size of type barang, kepala next sama dengan kepala. Terus jika list kosong, if kepala next sama dengan kepala, maka return true. Jika salah, return false. Untuk sisi barang menggunakan type PTR, terus ke barang type PTR bantu untuk membantu ya. Terus jumlah barang plus id barang plus barang info sama dengan id barang. If list kosong, jika list kosong ini, maka barang next sama dengan kepala, dan kalau kepala next sama dengan barang, kepala info sama dengan jumlah barang. Jika salah, maka bantu sama dengan kepala. While bantu next tidak sama dengan kepala, maka bantu sama dengan bantu next. Jadi bantunya itu digeser ke selanjutnya. Terus barang next sama dengan kepala, bantu next sama dengan barang, kepala info jumlah barang. Terus ini untuk update barang. Nah, update barang ada ini type PTR bantu, type info ID, cara update, cetak daftar. Ini untuk mencetak daftar terlebih dahulu, lalu masukkan ID barang. Terus kan kita masukkan ID nih gitu, masukkan ID barangnya, lalu bantu sama dengan kepala. Jadi bantu ini type PTR bantu, misalkan tadi kan bantu jadi kepalanya. Terus while bantu next info bantu kan kepala kan, ini list kepala breaker kan
bantu, kemudian bantu sama dengan kepala, while bantu next info kan, bantu terus ke selanjutnya, terus info tidak sama dengan ID ini, dan bantu next tidak sama dengan kepala, maka bantu sama dengan bantu next. Nah, bantu sama dengan bantu next itu kan bergeser gitu loh, berulangan terus, ini berulang terus sampai suatu saat bantu next sama dengan kepala, maka data tidak ditemukan. Jika bantu next sama dengan kepala, data tidak ditemukan. Atau ini terus jika else, update harga ya, terus update if update ya, terus ini harga lama ini kita keluarkan, ini data ini bantu next harga, terus out harga baru, maka ini data yang dimasukkan data baru bantu next harga. Jika berhasil maka harga berhasil terupdate. Kemudian untuk void hapus barang, ada tab PTR bantu dan hapus, terus tab info ID, jar konfirmasi. Terus kita cetak daftar terlebih dahulu, terus kemudian seperti tadi masukkan ID barang. Nah, masukkan ID barang kok. Bantu sama dengan kepala. While bantu next tidak sama dengan kepala, maka akan masuk ke ini. If bantu next info sama dengan ID, maka hapus sama dengan bantu next. Jadi jika betul yang dicari kan bantu next info, berarti kan hapus bantu next-nya ini dihapus, terus bantu sama dengan bantu next, bantunya digeser gitu loh. Terus if bantu next dan kepala, else ini data yang Anda pilih, terus in konfirmasi, if konfirmasi y, bantu next sama dengan hapus next. Jadi kan ini bantu next sama dengan hapus next gitu. Terus free hapus, jumlah barang main agar berkurang, out data yang Anda pilih telah terhapus. Terus ini untuk cetak daftarnya, udah type PTR bantu, terus bantu sama dengan kepala. If jika list kosong, jika true maka akan daftar barang kosong. Kemudian else ya, total jumlah barang kan ini jumlah barang, terus out inline ini, terus while bantu next sama kepala, maka bantu sama dengan bantu next. Terus ini out ini untuk ID adalah bantu info, kemudian nama barang adalah bantu nama, harga adalah bantu harga, terus kode barang adalah bantu kode barang. Kemudian ini akan berulang terus hingga bantu next sama dengan kepala. Terus ini untuk void transaksi, ada void transaksi ini pilih 4 untuk pilih menunya. Terus ini ada input dan cetak nota. Untuk input menggunakan push dan untuk cetak menggunakan pop. Jika input kan masuknya ke void push, ini untuk void pushnya integer jumlah beli TPTR bantu sama dengan kepala. If is full ini untuk void untuk menunjukkan jika tumpukan sudah penuh gitu loh, maka akan keluar stuck sudah full.
Terus ini cetak daftar untuk menampilkan barang-barang tadi, terus jumlah barang yang ingin dibeli. Nah, ini jumlah barang, terus kan jumlah barang yang ingin dibeli, ini jumlah beli, terus ini perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah beli, i plus plus, tumbuhkan dot penunjuk plus plus ini untuk stack tadi kan kita beri nama sebagai tumbuhkan dot penunjuk plus plus. Cout masukkan ID barang yang ingin dibeli, terus kan in tumbuhkan dot ID ini kan ini tumbuhkan dot penunjuk, tumbuhkan penunjuknya 1, terus where bantu next info tidak sama dengan penunjuk dot ID tumbuhan penunjuk jika bantu next info tidak sama dengan ID yang ingin dibeli, dan bantu next tidak jangan kepala, maka bantunya akan kegeser ke bantu yang selanjutnya. Nah, jika bantu next sama dengan kepala, maka tidak ditemukan. Else ini pun berulang terus sampai suatu masuk ke sini. Nah, nama barangnya bantu next nama atau harga ini dikeluarkan datanya, untuk menampilkannya, maka ini kan cout bantu next harga, untuk kode barang juga bantu next kode barang. Nah, untuk jumlah barang menggunakan sin tumbuhkan dot data kan jumlah barang tadi saya beri di stack saya beri nama data, terus ini tumbuhkan penunjuk set inline, terus untuk ini void pop-nya. Nah, integer i sama dengan 0, tptr bantu sama dengan kepala. Ini seperti tadi yang jika tumbukannya masih kosong, untuk menunjukkan mengecek apakah tumbukan ini masih kosong ataukah sudah berisi. Jika tumbukan tersebut masih kosong, maka stack kosong. Else if tumbukan ID, nah tumbukan .id array tumbukan penunjuk sama dengan 0, maka cout biaya yang harus dibayar biaya. Kan belum ini berarti kan masuknya langsung ke sini. Jadi ID barang yang ingin dibeli ini dikeluarkan dari tumbukan ID tumbukan dot penunjuk inline, terus where bantu next info tidak sama dengan ini, dan bantu next jangan kepala, maka bantunya akan kegeser ke bantu selanjutnya. Ini akan berulang terus if bantu next sama dengan kepala, maka akan muncul void pilihan ini untuk mengembalikan ke menu, kembali ke menu gitu loh, menu awal. Terus kan jika else kan cout nama barang bantu next nama harga juga sama kode sampai jumlah harga itu sampai kode bantu next kode barang. Sedangkan untuk jumlah harga menggunakan tumbuhkan data ini dalam kurung siku tumbuhkan menunjuk inline. Total harga kan menggunakan harga barang dikali jumlah barang, sehingga bantu next harga dikali tumbuhkan ini, terus biaya sama dengan biaya plus ini total harga tadi, terus i plus plus, dan tumbuhkan penunjuk main karena kan yang dikeluarkan yang tumbuhkan paling atas terlebih dahulu, sehingga ini tumbuhkan penunjuk main kemudian akan kembali lagi ke pop ke ini, maka ini akan berulang terus hingga tumbuhkan id tumbuhkan penunjuk sama dengan 0, maka biaya yang harus dibayar ini biaya ini adalah
dari perulangan yang jadi biaya yang ini adalah dari biaya dengan biaya kan berulang terus sehingga kan dijumlah gitu loh, maka ini biaya yang harus dibayar ini apa, biaya akhir yang sudah dijumlah selama perulangan ini. Terus ini untuk void pilihan untuk mengembalikan ke menu chart input, out kembali ke menu ya atau tidak, input. Jika input sama dengan y, maka akan kembali ke main. Else exit untuk keluar. Cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.